Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah menjadi bagian kita semua sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah bahagia dan sukses itu sederhana kok. Mazmur 1 adalah pembacaan kita hari ini. Mari kita baca bersama Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku, beberapa hari ini sedang viral berita tentang seorang YouTuber bernama Ferdian Paleka yang dibantu dua orang temannya karena melakukan prank, yaitu dengan cara menipu dua orang waria dengan memberikan paket yang katanya sembako, padahal isinya sampah. Hal ini dilakukan oleh si YouTuber dengan maksud agar jumlah subscriber dan viewer di channelnya meningkat. Namun sayangnya, bukan pujian yang datang, malah dia jadi buronan polisi dan warga marah kepadanya. Cara licik dan jahat ini dilakukan karena si YouTuber berpikir bahwa melakukan hal yang kontroversial dan menghebohkan, apakah itu perbuatan positif atau negatif, asalkan meningkatkan popularitasnya yang pada akhirnya membuatnya sukses dan bahagia, meskipun dengan cara yang tidak terpuji. Hal ini telah dianggap biasa karena memang banyak yang berhasil menjadi selebritas yang top dan kaya meskipun hanya dengan sensasi dan bukan karena prestasi. Saudaraku yang kekasih, hal ini menjadi pelajaran bagi semua orang, khususnya juga bagi kita umat Kristen yang harus menyadari bahwa pandangan tentang kesuksesan pasti memberi kebahagiaan pada seseorang adalah kurang tepat. Buktinya, si YouTuber memang sukses meningkatkan subscriber dan viewernya. Tetapi ia bukannya bahagia, malah sekarang ia ketakutan karena kena kasus hukum. Nah, ini yang ditunjukkan ayat 4-6 yang kita baca tadi. Untuk itu, mari kita pelajari apa yang Daud katakan soal menjadi orang yang bahagia dan sukses dalam hidupnya. Mazmur 1 ini menunjukkan adanya dua kelompok manusia. Yang satu hidupnya bahagia dan berhasil atau sukses, dan yang satu lagi merana dan hancur hidupnya. Pada ayat 1 dan 2 yang dikatakan dalam kelompok manusia yang bahagia dan berhasil adalah yang melakukan tiga hal yang harus dihindari yang terdapat di ayat 1, dan melakukan dua hal yang wajib sebagai orang percaya di ayat 2. Dari kelima hal yang dilakukan tersebut, akhirnya kita mendapati bahwa menjadi orang yang bahagia dan sukses itu sederhana kok. Bahagia dan sukses itu ternyata tergantung dari gaya hidup kita sebagai orang beriman, saudaraku. Menariknya ialah, dari penggunaan kata kerja Ibraninya, saya sederhanakan saja sebagai berikut. Ayat 1 menunjukkan masa yang telah terjadi, yaitu bagaimana orang tersebut telah hidup. Ayat 2 menunjukkan masa yang sedang berlangsung saat ini, yaitu cara hidup setiap harinya orang tersebut. Ayat 3 menunjukkan kondisi di masa depan seperti yang diharapkan orang tersebut. Orang yang dimaksud di ayat 1-3, anggaplah saudara dan saya. Mari kita perhatikan lebih jauh lagi. Kata berbahagialah dari bahasa Ibraninya itu berbentuk jamak yang menunjukkan semua berkat Allah. Sedangkan kata orang bentuknya jamak tapi objeknya tunggal yang menunjukkan semua orang yang mengenal dan taat kepada Allah. Jadi, yang dimaksud berbahagialah orang adalah semua orang yang dekat dengan Tuhan pasti menerima berkat yang membahagiakan hidupnya. Demikian juga dengan saudara yang dekat dengan Tuhan. Berkat yang diterima dari dia pasti membuat hidup saudara bahagia. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan berkat yang menyusahkan penerimanya.
Saudara yang terkasih, 3 hal yang berbentuk kalimat negatif yang harus dilakukan di ayat 1, perhatikan. Pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara harus berhati-hati ketika mendengarkan masukan-masukan dari orang lain, apalagi dalam sikon seperti sekarang, yang bisa saja sangat menggoda saudara untuk mengikutinya. Ya, meskipun saudara tahu hal itu bertentangan dengan firman Tuhan dan hati nurani saudara. Karena saudaraku, meskipun orang yang seiman, tapi kalau dia tidak takut Tuhan, nasihatnya bisa berbahaya bagi saudara. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara dapat belajar dari YouTuber yang viral itu. Dia mengikuti jalan yang salah demi kepentingan channelnya karena meniru selebritas yang menghalalkan segala cara demi kesuksesan karir mereka, meskipun harus mengabaikan kebenaran, harga dirinya, dan kepentingan orang lain. Kesuksesan seperti itu pasti semu dan tidak akan membahagiakannya di masa depan. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dengan pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mencemooh Tuhan, khususnya di negara-negara barat yang menuduh Tuhan itu kejam, tidak peduli, dan membiarkan umat manusia binasa. Kumpulan orang yang seperti ini adalah mereka yang pesimis dan tidak beragama. Mungkin di sekitar saudara ada juga orang yang kayak gitu. Supaya tidak dipengaruhi mereka, ya saudara menjauh saja tanpa menunjukkan kebencian. Tetapi doakanlah mereka. Amin. Nah, sekarang 2 hal yang berbentuk kalimat positif yang harus dilakukan di ayat yang kedua. Pertama, Taurat Tuhan menjadi kesukaan. Taurat di sini menunjuk pada seluruh ajaran Tuhan dan bukan hanya pada Taurat Musa. Kesukaan itu artinya saudara mencintai Tuhan dan firman-Nya, bukan hanya mengakui Dia sebagai Allah tanpa perlu mengenal pribadinya. Seperti kepada istri saya, yang bukan hanya sekedar diakui sebagai istri, tapi saya harus mencintai dirinya seutuhnya. Yang kedua, Taurat itu direnungkan siang dan malam. Merenungkan artinya saudara membaca firman Tuhan itu dengan suara lembut, dengan tenang, lalu direnungkan atau dipikirkan. Hal ini menunjukkan saudara sedang belajar mengenal Tuhan secara intim, di mana firman-Nya ketika diucapkan, itu juga telah menjadi doa saudara. Siang dan malam menunjuk waktu yang terus-menerus saudara bergaul dengan Allah melalui firman-Nya. Itulah yang akan membuat saudara dapat mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan saudara. Sekarang maju ke ayat 3. Ketika saudara sudah menyatu dengan firman-Nya, saudara telah mengenal Allah dengan benar. Maka saudara diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebagaimana pohon yang bertumbuh, demikian dengan saudara yang hidup di dalam firman Tuhan, pasti akan mengalami proses pertumbuhan iman meskipun ada di tengah pergumulan. Anugerah Allah yang menumbuhkannya. Itu kata 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Nah, ada 3 berkat bagi saudara yang bertumbuh di dalam Tuhan menurut ayat 3 ini. Yang pertama, menghasilkan buah pada musimnya. Jika sudah waktunya, saudara pasti menghasilkan buah-buah kebenaran. Seperti sekarang ini misalkan saudaraku, buah-buah kebenaran itu ketika ada orang yang lemah, saudara justru dapat menguatkannya. Ketika ada orang yang saat ini sedang mengalami degradasi iman, saudara dapat melayaninya dengan kesaksian. Saudara dapat mendoakannya. Ada buah-buah kebenaran. Saudara dapat menghiburkan mereka yang saat ini sedang gundah, mereka yang saat ini sedang galau dan sebagainya. Saudara bertumbuh tidak hanya sampai di situ, tetapi harus juga menghasilkan buah. Yang kedua, daunnya tidak layu. Saudara akan terus dipenuhi dengan kekuatan dan sukacita Tuhan di masa yang sukar. Perhatikan saudaraku, tidak layu daunnya. Jadi dia akan terus hijau, segar terus. Saudaraku, di masa-masa seperti sekarang ada banyak orang bisa beralasan untuk menjadi lemah, menjadi letih, menjadi lesu. Tetapi orang yang sesungguhnya hidup di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, karena firman-Nya selalu direnungkan siang dan malam itu, sesungguhnya kita akan terus disegarkan. Memang secara manusia jujur ada saat-saat kita kayaknya down, tapi kemudian Roh Kudus akan mengingatkan firman yang pernah kita baca, yang kita ucapkan, yang kita nyanyikan, yang kita doakan.
Itulah yang kemudian menyegarkan kita kembali, sehingga kita kembali bersemangat. Haleluya. Yang ketiga, berkat yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini jaminan yang luar biasa. Bersama Tuhan, saudara pasti berhasil untuk melewati masa pandemi COVID-19 ini. Karena dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, apapun yang kita bisa lakukan hari-hari ini, meskipun sangat terbatas, tapi percayalah, dengan berkat Tuhan, kita akan terus mengalami keberhasilan. Apa yang kita kerjakan meskipun kelihatannya kecil, tetapi itu akan menghasilkan sesuatu yang besar bagi kemuliaan Allah. Jangan takut saudaraku, Tuhan ada bersamamu. Ingat, bahagia dan sukses itu sederhana kok, seperti hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih kami sudah dengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, di hari-hari yang sukar seperti sekarang ini, kami mau menjadi pohon yang Tuhan tanam di hadirat Tuhan, di mana kami bergaul dengan Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan, dan pembacaan firman. Sehingga kami tetap kuat, kami tetap tegar, dan kami tetap dipenuhi dengan sukacita Roh Kudus. Sehingga Tuhan, kami bukan orang-orang yang hanya mengharapkan pertolongan, tetapi kami juga Tuhan dapat berbuah. Kami dapat berbagi kekuatan Tuhan. Kami dapat berbagi pengharapan dari Tuhan bagi orang lain. Karena kami tahu bukan hanya kami sendiri yang mengalami ini, tetapi tentu yang akan membedakan antara kami dan mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus adalah firman yang menghidupkan ini. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang dapat berbagi buah kebenaran dari Tuhan yang dihasilkan dari perenungan firman Tuhan itu. Sehingga Tuhan, apa yang kami dengarkan juga setiap hari melalui channel Rumah Berkat ini, kami pun Tuhan dapat bertumbuh dan akhirnya kami menjadi kuat dan memberikan kekuatan kepada orang lain. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, jamah dimanapun mereka berada. Kalau mereka pun terkena COVID-19, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terus Tuhan bangkitkan kuasa kesembuhan-Mu, agar yang sembuh semakin banyak, yang meninggal semakin sedikit. Kami berdoa, kiranya pemulihan terjadi atas bangsa kami. Berkati pemerintah, berkati gugus tugas, berkati para dokter dan tenaga medis, di dalam nama Yesus. Berkati jemaat-Mu, ketika mereka hari-hari ini dalam kesukaran, kesulitan, keuangan. Tuhan tolong dengan cara-Mu dan waktu-Mu. Kiranya anak-anak-Mu, mereka menerima berkat yang berkecukupan, pangan, sandang maupun papan, tepat pada waktunya. Mereka tidak akan meminta-minta kepada orang lain, tetapi hanya duduk di kaki-Mu, mengharapkan pertolongan-Mu, dan mereka akan lihat keajaiban pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus, ini doa sembahyang kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, dan jadikan kami berkat juga pada hari ini. Bersyukur ada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.